Kalau kita hidup di dalam Yesus hanya tinggal saja, bisa saja kita keluar. Tetapi kalau kita ambil komitmen di dalam hati kita, aku mau tetap tinggal di dalam Engkau, berarti 100% engkau di dalam Yesus. Amin. Bahkan firman Tuhan mengatakan, kalau kita terus membacanya, firman Tuhan mengatakan di ayat yang keempat, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jika kamu tidak tinggal di dalam aku. Firman Tuhan ini begitu jelas sekali. Sekolah minggu juga tahu ya, anak-anak sekolah minggu tentang ini. Ya, saya kadang-kadang ke misi ke desa, ada anak-anak kecil, tidak ada guru sekolah minggu. Ya, saya juga pergi mengajar kepada anak sekolah minggu. Saya tidak ada talenta mengajar anak-anak sekolah minggu, tapi satu hal yang saya bawa mereka apa? Yaitu kita menghafal firman Tuhan, Injil Yohanes bab yang ke-15, bahwa hanya tinggal di dalam Kristus kita bisa berbuah. Amin. 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 Pada pagi hari ini kita tidak perlu terlalu menjelaskan firman Tuhan ini. Bapak Ibu lebih mengerti dan Bapak Ibu lebih sudah tahu tentang firman Tuhan ini. Apa sebenarnya yang Tuhan ingin menekankan kepada kita dalam hidup kita? Justru firman Tuhan mengatakan, tinggallah di dalam aku dan aku tinggal di dalam kamu. Itu saja poinnya kalau kita mau menjadi orang Kristen yang dapat memberkati orang. Itu saja poinnya kalau kita menjadi orang Kristen yang dapat berhasil, dapat memuliakan nama Bapa. Itu saja poin dia, bahwa kita dapat memberkati dan menjangkau jiwa-jiwa yang belum percaya kepada Tuhan. Kalau kita tinggal di dalam Tuhan, Tuhan di dalam kita. Amin. Bahkan ayat yang kelima dia katakan, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jelaskan firman Tuhan ini. Tidak perlu ini orang Cina di atas ini, tidak tinggi tidak rendah, menyampaikan menghulaikan sepenuhnya. Tapi firman Tuhan ini cukup jelas mengatakan bahwa kalau kita tinggal di dalam Tuhan, Tuhan di dalam kita, kita pasti menghasilkan buah yang banyak. Amin. Kita harus mengerti dan harus tahu apa yang ada di dalam pokok anggur yang benar ini. Apa buah-buah yang ada di dalam pokok anggur yang benar ini? Benar kan? Ya. Pokok anggur yang benar memiliki banyak sekali buahnya. Firman Tuhan Galatia 5 ayat yang ke-22 atau 23 menjelaskan bahwa buah roh ada 9, betul kan? Ya, kalau orang-orang percaya memiliki buah seperti itu, otomatis orang Kristen seperti itu, dia bisa menjangkau ke kiri, ke kanan, ke depan, ke belakang. Amin. Amin. Ya. Saya senang kalau kita membaca di Galatia bab yang kelima. Coba Galatia bab yang kelima ayat 22 dan 23. Ada 9 buah roh di situ yang Tuhan ingin kita belajar pada pagi hari ini. Mungkin selama ini kita mungkin hanya memiliki 1 atau 2 buah roh, tapi pagi hari ini coba kita belajar lebih lagi. Galatia 5 ayat 22 dia katakan, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasa diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Amin. Amin. Kalau orang percaya memiliki buah seperti ini, saya otomatis katakan dia pasti menjadi garam dan terang bagi dunia. Amin. Amin. Satu hal yang memberi kami satu yang kami keluar pergi menginjil, satu hal yang harus kita memiliki adalah garam dan terang bagi dunia. Amin. Bagaimana kita mau menjadi terang dan garam dunia? Salah satu adalah Galatia pasal 5 ayat 22 dan 23. Dan bukan senang juga kita mempelajari dengan buah-buah yang ada di Galatia ini. Salah satu yang paling menjabar kita adalah penguasa diri. Amin. 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 Manusia susah menguasai diri.
Suami istri juga susah menguasai diri. Benar ya Bapak Ibu ya? Tidak boleh tipu. Dalam keluarga kalau tidak ada penguasa diri, maka keluarga itu akan kacau balau. Kacau balau juga sini ya, huru hara ya. Tidak menjadi ya. Kenapa keluarga banyak menjadi isu perpisahan, isu pertengkaran, isu apa deh, main boxing? Karena apa? Tidak ada penguasa diri. Tidak ada kesabaran. Saya juga sangat-sangat menjabar tentang ini, menguasai diri. Tidak mudah untuk kita belajar. Selalu saya katakan, firman Tuhan senang kita baca, firman Tuhan senang kita dengar, firman Tuhan senang kita dapat baca seluruhnya. Tetapi bukan senang kita mentaatinya, bukan senang kita melakukannya. Sulit dan sangat menjabar. Apatah lagi kalau kita melihat buah yang kesabaran, menguasai diri. Wah, tapi Indonesia ini saya kagum. Saya sangat kagum. Saya kasih begini, kalau di dalam jalan raya. Dalam jalan raya juga ya sini Pak ya. Mobil juga banyak, motor juga banyak, manusia juga banyak. Kok bisa dikang keluar, bisa ada juga apa-apa, enggak juga sini marah. Coba kalau Bapak Ibu yang sudah pernah ke Malaysia, kalau bawa mobil coba jangan sekali-sekali pap. Bapak Ibu akan dikejar dan dikasih di tepi. Itu bedanya Malaysia dengan Indonesia. Indonesia ini kalau pap, yuk, ya kah? Nggak marah. Tapi kalau di Sabah, di Kuala Lumpur, jangan. Sebenarnya di sini tuh sangat baik bila hon juga ya sini ya. Titik itu hon ya, hon juga ya. Ya di hon sebenarnya itu baik supaya tahu ada mobil di kiri, ada di kanan atau di mana ya kan. Tapi kalau di Malaysia dia bilang kalau kita hon pam, dia kata kita mau boxing. Iya. Apatah lagi kalau kita bawa mobil nggak pas macet dari kiri tiba-tiba masuk ke kanan. Di sini kan dari kiri ke kanan, kanan ke kiri, kiri ke kiri lagi. Ya kan? Sudah satu jalannya bisa 4 mobil, 4 motor lagi. Wah, saya juga kagum Indonesia ini. Kalau di Malaysia itu sudah polisi sudah datang. Jangankan 3. Satu mobil jalan, mobil dari sini saja sudah tidak boleh. Itu sudah salah. Harus dari kanan masuk ke kiri. Begitu. Tapi di sini luar biasa. Sudah sudah ada becak, ada motor, ada mobil, ada truk, aman-aman semuanya. Ini penguasa diri sebenarnya, luar biasa. Beri kemuliaan kepada Tuhan. Ya, saya juga baru mau belajar dengan ini orang-orang di Indonesia ini. Kalau kami yang sudah boleh katakan 8 jam lah kita kerja di luar ya. Saya boleh katakan sepanjang hari kerja saya bawa mobil itu adalah 6 atau 7 jam. Ya, apatah lagi kalau anak sekolah, kalau keluar sekolah cukup macet tempat kami tinggal. Di situ kalau mobil yang kita tidak ada penguasa diri, bisa saja kita bergusti. Bukan, berboxing. Kalau Jawa gusti Tuhan ya. Kalau gusti di Sabah itu ya yang TV itu loh. Main Betumbuk-tumbuk itu loh. Ya, kalau di Sabah. Jadi Bapak Ibu minta maaf, minta ampun kalau salah bahasa dibetulkan saja. Ya, cuman bahasa beda-beda ya kan? Begitu. Jadi satu hal yang saya sangat yang beli jembo kepada rakyat-rakyat Indonesia ini adalah penguasa diri. Haleluya. Kesabaran. Amen. Terutama kasih. Oh, saya lihat Bapak Ibu yang di gereja sini itu penuh kasih. Amen. Ya. Datang 1 kalau disalam, datang 2 dipeluk, begitu ya kan? Yang kurang tenaga dibawa ke masuk, itu sangat luar biasa. Itulah namanya buah roh. Haleluya. Karena apa? Karena kita hidup di dalam Yesus. Amin. Wah, jadi kalau hari ini mungkin kita hanya mendapat beberapa, ini ada 9 buah, mungkin hanya 4, 5.
Kita lebih belajar lagi masa ke depan sehinggalah mencapai ke 9 buah roh. Begitu. Justru firman Tuhan mengatakan di ayat yang kedua B, kalau dia katakan di situ adalah setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak buah. Terkadang firman Tuhan ini sangat memberkati saya. Kita menjadi orang percaya sekaligus untuk kita yang senantiasa kuat di dalam Tuhan. Jangan kita lupa, jangan kita menjadi sombong. Karena kita harus senantiasa dibersihkan. Apa yang harus dibersihkan? Terkadang-kadang ada daun yang tumbuh sehingga tidak melihat buah anggur. Terkadang-kadang ada tunas yang tumbuh tetapi tunas yang mengecewakan. Justru firman Tuhan tercatat di ayat yang kedua B bahwa sekalipun firman Tuhan mengatakan dibersihkan dan supaya lebih banyak berbuah, supaya kita diperbaharui demi hari. Amin. Amin. Masa demi masa. Terkadang kita juga orang yang percaya bukan 100% kita sudah bebas dari segala segala godaan, segala dunia ini. Justru firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan kita bahwa sekalipun kita menjadi hamba Tuhan, sekalipun kita dinamakan orang percaya, sekalipun kita dinamakan bermain gitar, bermain musik, penyanyi rebana, penyanyi utama, tetapi kita juga harus hati-hati, harus dibersihkan masa demi masa. Melalui apa? Melalui firman Tuhan yang sehari-hari kita baca. Itu sebabnya kita senantiasa ada perhubungan dengan Tuhan. Itu sebabnya kenapa Tuhan memberi satu perumpamaan yang sederhana bahwa pokok anggur adalah Tuhan sendiri dan kita adalah ranting-rantingnya. Di situ kita melihat ada satu hubungan. Amin. Ada satu hubungan kita dengan Tuhan bahwa di dalam Tuhan kita senantiasa ada diperbaharui. Ada kesalahan, ada kesilapan, Tuhan pasti memberi kita satu peringatan. Itu makanya kita harus juga siap sedia merendahkan diri selalu diperbarui. Terkadang kalau kita yang sudah sudah seperti satu kedudukan yang agak tinggi, kita tidak boleh terima teguran. Kadang-kadang itu persoalan hidup. Tetapi sebenarnya itu firman Tuhan pada pagi hari ini mengatakan kita bahwa sekalipun firman Tuhan kamu sudah dibersihkan, tetapi kamu harus dibersihkan hari demi hari, diperbaharui hari demi hari. Amin. Amin. Kita tidak mau seperti sudah santai kedudukan kita. Oh, saya kuat sudah di dalam Tuhan, tak mungkin saya jatuh. Saya kuat sudah di dalam Tuhan, tak mungkin saya membuatkan kesilapan. Saya kuat sudah di dalam Tuhan, tak mungkin saya ada buat kesalahan. Jangan. Karena kita tidak tahu bila-bila tunas itu bertumbuh, yaitu manusia lama kadang-kadang tercantum juga dalam pikiran kita. Kadang-kadang manusia lama juga dalam hati kita timbul. Itu sebabnya firman Tuhan mengatakan kita harus dicantas. Amen. Harus dibanggas, ya kan? Pangkas rambut ya, potong rambut ya. Ya. Di kota Kinabalu bilang potong rambut, tapi tidak tahu kalau di sini dipangkas rambut ya. Jangan-jangan di sini potong rambut tuh potong kepala begitu ya. Ya kan? Cuma kan ini bahasa kan beda-beda ya kan Bapak Ibu. Ya, kalau di Malaysia bilang potong rambut, kalau di sini bilang pangkas rambut, kalau di Medan juga bilang pangkas rambut. Ya, kalau kami di Medan bilang kami ngomong ada potong rambut, dia kayak tidak tahu apa-apa. Saya sama teman saya ke Medan mau potong rambut. Jadi di Sabah biasa bilang potong rambut. Pak, boleh dipotong rambut? Nggak ngerti dia. Ya, jangan-jangan Bapak itu takut kita potong kepalanya. Ya kan? Tapi kalau di Sabah duduk saja di salon, Bu, potong rambut, ya sudah selesai. Kayak macam mana? Askar atau polisi? Ya gitu. Ya, dia di sini ya. Ya, kalau di Sabah begitulah bahasa dia. Ya. Lebih lucu lagi kalau kami di Medan, kami ada juga satu hubungan gereja SIB Kota Kinabalu kerjasama dengan satu gereja sidang
Sidang Injil Allah ya, pasti tidak salah ya. SCC apa saya lupa sudah. Kami di sana, tapi kami biasa kalau di Sabah itu kalau mau makan roti itu kami minta saja kopi O ban. Begitu, kopi O ban. Tapi kalau di Medan kawan saya minta kopi O sama ban, yang di kedai kopi itu dia bingung. Kok orang Malaysia ini makannya ban? Ya kan? Kalau ban itu di Malaysia itu tayar truk, tayar mobil, ya kan? Nah, kalau di Sabah itu duduk saja di kedai kopi, minta kopi O ban, sudah tahu, sudah mengerti. Tapi orang di Indonesia dia bingung. Wah, luar biasa orang Malaysia ini makan ban sama kopi O minumnya. Ya kan? Ternyata di sini adalah apa sih? Roti, ya kan? Roti hitam, roti apa-apa begitu. Itu makanya bahasa itu beda-beda. Jadi apapun kita akan kembali kepada firman Tuhan pagi hari ini. Fokus saya adalah pada pagi hari ini adalah kita harus mengerti, harus tahu sepenuhnya bahwa hubungan kita dengan Tuhan. Itu makanya Tuhan memberi satu perumpamaan dirinya sebagai pokok anggur yang benar. Kita adalah cabang-cabangnya. Dan yang kedua, dalam kehidupan kita sebagai ranting-ranting kepada Tuhan, kita harus menghidupi firman Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Ya. Kalau kita menjadi ranting-ranting, bercantum, melekat, meleket dengan pokok anggur yang benar, otomatis firman Tuhan mengatakan pada saat menempel, ranting akan dipelengkapi sedemikian rupa dan pokoknya hingga mampu berbuah lebat. Amin. Amin. Kita tidak perlu banyak bersoal menghuraikan firman Tuhan ini. Satu hal saja yang kita ingat adalah bahwa kehidupan orang Kristen haruslah punya komitmen yang tetap. Pertama, jangan tinggal saja di dalam Kristus, tetapi ambillah komitmen bahwa tetaplah di dalam Yesus. Amin. Amin. Kalau kita sudah memberi satu ketetapan di dalam Kristus, tidak mungkin kita keluar di dalam Yesus. Kenapa kita membuat ketetapan di dalam Yesus? Karena kita tahu bahwa firman Tuhan ini adalah Allah sendiri. Setiap apa yang ditulis itu adalah firman Tuhan, janji Tuhan, iya dan amin. 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 Kalau kita sudah tahu bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat bagi umat kita, bahwa dalam hidup kita tidak ada Allah yang lain, maka kita jangan keluar lagi dari situ. Amin. Amin. Bahwa firman Tuhan jelas mengatakan kalau ranting yang tidak berbuah, salah satu adalah karena dia tidak tercantum kepada pokoknya. Salah satu kenapa ranting yang tidak bisa berbuah, bahwa kehidupan lama kita masih beroperasi, sehingga ranting ini tidak bisa berbuah, tidak dapat memberkati orang. Tapi kalau ranting yang bercantum kepada firman Tuhan jelas mengatakan kita akan berbuah lebat dan orang dapat merasakan. Bukan saja orang nonton saja, tetapi orang bisa ambil anggur itu dan merasakannya. Amin. Amin. Itu sebabnya satu hal yang sangat selalu memberi kami menjadi satu menjadi misi penginjilan adalah kita harus hati-hati dalam hidup kita. Jangan sampai kita tidak bisa menjadi terang dan garam bagi orang. Orang tidak dapat merasakan apa yang harus kau sampaikan kepada saya, sedangkan dirimu tidak dapat dirasakan. Orang tidak bisa melihat terang Tuhan itu, sedangkan dirimu serupa seperti saya. Benar ya? Kalau dunia di situ melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan, kita juga seperti itu. Apakah kita menjadi terang dan garam bagi dunia? Tidak ada arti. Justru dalam misi penginjilan kami, tim kami selalu memperhatikan hidup kami sesama, bahwa jangan sampai kami menjadi garam yang tawar, tetapi menjadilah garam yang dapat diasingkan. Amin. Amin. Inilah inti orang Kristen. Tidak perlu tunggu bapak pendeta, ibu pendeta maupun penetua, diakon yang membawa jiwa-jiwa datang ke gereja, tetapi semua orang percaya dipertanggungjawabkan bahwa kitalah orang-orang yang menjadi terang dan garam, yang dapat menjangkau jiwa-jiwa yang baik. Amin. Amin. Pagi hari ini firman Tuhan saya tidak berpanjangkan, tapi saya
berdoa agar Roh Kudus memberi pengertian kepada kita. Mungkin saja bisa kita menerima 1 poin 2 poin, tetapi saya percaya itu sudah cukup untuk kita menerapkan dalam kehidupan kita, untuk menjadi contoh dalam kehidupan kita, supaya kita ingat bahwa tanggal 8 bulan 6 2025 ada satu orang Cina dari Borneo, orang Sabah kota Kinabalu, orang yang tinggi dan juga rendah, pernah mengatakan bahwa kita harus hidup di dalam pokok anggur yang benar. Amin. Amin. Bukan saja kita tinggal, tetapi kita harus tetap tinggal. Amin. Ya, ingat itu perkataan itu. Firman Tuhan tak perlu diperpanjangkan, tetapi lebih kepada apa yang sudah disampaikan yang dapat memberkati kita pada pagi hari ini untuk menerapkan dalam kehidupan kita. Amin. Jadi pada pagi hari ini inti firman Tuhan hanya sampai di sini. Yang saya ingin menekankan di sini adalah, sekali lagi saya katakan, Yesus adalah sumber segala kehidupan kita. Seperti pokok anggur, dialah sumber segala sesuatu untuk ranting-rantingnya. Kalau tidak ada sumber dari pokok anggur, maka ranting-ranting ini akan mati. Kenapa bisa mati? Satu hal, bahwa karena dia di luar Kristus. Saya jemput ini tim main musik, kita naikkan satu pujian. Adi bisa tolong naikkan, siapkan satu lagu, yaitu Firman-Mu berita bagi kakiku. Dan naikkan pujian ini. Saya tidak pandai nyanyi ini, tapi saya suka menyanyi. Ya, suara tidak berapa bagus, masuk juga tidak tahu. Ya, ini adik-adik bantu saya ya. Kita naikkan lagu ini, pujian ini, dan kita merenungkan akan kebenaran firman Tuhan pagi ini, sehingga apa yang Tuhan sudah sampaikan kepada kita pagi hari ini, hamba tidak dapat menyampaikan sepenuhnya, tapi saya berdoa Roh Kudus memberi pengertian kepada kita. Mari kita bangkit berdiri, kita naikkan pujian ini. Firman-Mu berita bagi kakiku. Ranting-ranting yang berbuah atau ranting-ranting yang sedang sakit,
atau ranting-ranting yang mulai mengering. Saya tidak tahu apa persoalan kita pada pagi hari ini. Tapi satu hal yang saya tahu, kebenaran firman Tuhan sudah ditaburkan, pasti hidup dan berkuasa dalam hidup kita. Mari kita simpan tangan kiri kita ke dada kita. Kita angkat tangan kanan kita ke atas. Kita nyanyikan lagu ini sekali lagi. Saya mau mendoakan kita pada pagi hari ini. Kita merespon firman Tuhan, agar firman Tuhan ini hidup di dalam kehidupan kita, menjadi terang dan terang bagi kita, menghasilkan buah bagi orang lain yang dapat dirasakan pada pagi hari ini. Oh rabasyakala manabasyala balabala, oh rabasikiana kasyabala balabala. Terima kasih Tuhan. Thank you Lord, thank you Lord. Oh haleluya, haleluya. Oh rabasya baba bala 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 bala. Mulialah namamu, agunglah namamu Tuhan. Pagi ini Tuhan, firman-Mu sudah disampaikan. Roh Kudus, Engkau yang berbicara kepada kami setiap pribadi demi pribadi. Kiranya Bapa, pagi hari ini ada anak-anak-Mu yang di sini yang mulai menjauh kepada Engkau.
Kiranya ada anak-anak di sini Tuhan, menjadi ranting yang mulai membunyi, menjadi ranting yang tidak berbuah. Hamba-Mu pagi mau berdoa, ya Abah. Jamah Tuhan, pulihkanlah anak-anak-Mu pada pagi hari ini, sehingga mereka menjadi terang dan garam bagi-Mu, sehingga mereka menghasilkan buah yang banyak, ya Abah. Banyak orang dapat merasakan di dalam kehidupan mereka, ya Abah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya jemput Ibu Pendeta untuk mengaminkan firman Tuhan. Puji syukur kami naikkan di hadirat-Mu Tuhan. Tuhan sudah kirimkan hamba-Mu jauh dari Malaysia, boleh memberkati kami dengan kebenaran firman-Mu. Biarlah semakin hari Tuhan semakin pakai untuk memuliakan nama-Mu. Dimanapun beliau berada Tuhan, nama-Mu yang ditinggikan dan dipermuliakan. Seperti juga di tempat ini Tuhan, kami yang sudah menerima kebenaran firman Allah, maka kami menjadi orang yang berbahagia karena kami boleh mendengar dan menyimpan firman itu di dalam hati kami. Tetapi jauh lebih berbahagia ketika kami melakukan kehendak-Mu dalam hidup kami Tuhan. Demi Kristus kami mengucap syukur, dan ibadah kami pun kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan sampai pada selesainya nanti. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan. Kami persilakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan.